Hai teman-teman, selamat datang di channel saya lagi, yaitu channel Gadget Gali. Mungkin untuk video saya yang sebelumnya itu diupload tahun 2021 ya teman-teman, karena memang saya ini jarang sekali upload video. Oke, untuk kali ini kita kedatangan laptop murah lagi ya teman-teman, yaitu laptop dengan merek Dell. Untuk Dell-nya sendiri itu namanya Dell Vostro 3481. Untuk spesifikasinya, laptop ini itu punya prosesor Intel Core i3 7020U dengan RAM untuk unit saya kali ini itu 16GB dan storage-nya 256GB. Nah, laptop ini sendiri saya dapatkan di Shopee dengan harga 1.860.000-an. Untuk linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, yang bikin menarik sebenarnya laptop 1 jutaan ini bisa apa sih di tahun 2025? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, laptop ini berukuran 14 inci ya teman-teman. Jadi untuk keyboardnya sendiri ini tidak dilengkapi dengan numeric. Di sisi kanan di sini ada tombol power yang sebenarnya merangkap sebagai fingerprint scanner. Untungnya untuk tombol power ini nggak gabung di keyboard ya teman-teman, jadi tidak mudah untuk tidak sengaja tertekan seperti itu. Untuk touchpadnya sendiri seperti ini masih cukup kliki. Touchpadnya sendiri punya dimensi dengan panjang 10,5 cm dengan lebar 6,5 cm. Oke, untuk laptop ini memiliki bahan plastik ya teman-teman. Dengan dimensi ini panjangnya 34 cm dan lebar 24 cm. Dan untuk bobotnya sendiri ini di 1,8 kg. Jadi masih lumayan berat ya untuk ditenteng-tenteng, tapi nggak berat banget karena dia nggak sampai 2 kg. Di sisi bawah laptop ini ada sebuah fan untuk udara ya teman-teman. Jadi dia itu mengambil udara dari bawah dan dibuang di sisi belakang atau di sisi layar laptop, jadi nggak di samping ya untuk pembuangannya teman-teman. Di sini ada tulisan Vostro, yaitu mereknya sendiri Dell Vostro. Lalu untuk speakernya dia menghadap ke bawah ya teman-teman. Di sini ada 2 buah. Untuk dalamnya saya belum membuka karena di sini masih ada segel toko yang mana masih garansi kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan dari toko itu. Oke, di sisi kanan laptop ini ada SD card reader, lalu ada USB 2.0, masih 2.0 ya di sini, mungkin untuk colok mouse saja. Lalu ada VGA port dan ada security kabel slot atau biasa disebut Kensington lock. Untuk laptop 14 inci ini engselnya masih belum bisa dibuka dengan satu tangan seperti ini ya teman-teman. Jadi mesti harus dibuka dengan 2 tangan. Lanjut di sisi kiri laptop. Untuk sebelah kiri ini ada power adapter, lalu ada port HDMI, lalu ada port kabel internet atau kabel LAN, port USB 3.1, ada 2 buah, dan jack audio 3,5 mm. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membahas di sisi layar ya teman-teman. Di sini itu layarnya dia masih menggunakan panel TN dengan resolusi SD ya. Mungkin sangat standar sekali ya di tahun ini, bahkan bisa dibilang kurang karena laptop-laptop lain itu rata-rata sudah menggunakan Full HD. Tapi mengingat harganya yang hanya 1 jutaan ini masih bisa dimaklumi ya teman-teman. Untuk refresh rate layarnya ini sendiri masih 60 Hz. Karena dia ini panelnya TN, jadi untuk sudut pandangnya dia sangat minim sekali ya teman-teman. Jadi pindah posisi saja dia sudah bisa menampilkan warna yang berbeda seperti itu. Untuk layarnya sendiri di sini kecerahannya itu mentok di 400 nits ya teman-teman. Saya memang tidak menguji, ini hanya klaim dari website resmi Dell untuk kecerahannya mencapai 400 nits. Oh iya, hampir lupa. Di sini ada kamera 1 buah dengan resolusi yang hanya HD ya, tanpa privacy shutter. Mungkin untuk meeting-meeting online ini sudah memadai untuk resolusi HD. Dan di sini untuk bodinya sendiri laptop ini tergolong mulus ya teman-teman, nggak ada dent atau apa, mungkin hanya minor-minor saja karena di sini sellernya juga memberikan catatan untuk kondisinya itu masih tergolong mulus. Oke, sebelum ke performa mungkin kita akan coba uji speakernya dulu ya teman-teman. Untuk speakernya ini sebenarnya lantang, hanya bassnya memang nggak kerasa ya.
cuman ketuk-ketuk aja. Tapi ya udah lumayan untuk laptop kelas 1 jutaan ini udah oke. Kita percepat dulu. Oke, bisa didengar ya suara teman-teman. Untuk speakernya seperti ini kualitas audionya. Untuk baterai sebenarnya di ukuran laptop bekas, secara spesifikasi di website resmi Dell dia itu punya spesifikasi 42 Wh ya teman-teman. Tapi untuk pemakaian saya, dia itu bisa bertahan di sekitar 2 hingga 2,5 jam di pemakaian standar. Itu saya gunakan misalnya untuk gaming, ketik-ketik, dan YouTube. Oke, lanjut untuk tes performa. Laptop ini menggunakan prosesor Core i3 7020U dengan konfigurasi RAM 16GB DDR4 dan juga SSD dengan kapasitas 256GB. Kita akan coba tes untuk game-game yang ringan hingga menengah ya teman-teman. Di sini saya tidak akan mencoba game yang sangat berat karena mengingat prosesor ini pastinya sudah kewalahan untuk menjalankan game-game yang berat, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke uji sintetis dulu ya teman-teman. Di sini saya mencoba mengujinya dengan Cinebench R23. Untuk skor single core dan multi core-nya saya bedakan dengan konfigurasi dengan charger maupun tanpa charger ya teman-teman. Di sini anehnya untuk Cinebench R23 itu dengan charger dia malah mendapatkan skor multi core 1170 poin dan single core 502 poin. Sedangkan untuk tanpa charger dia lebih tinggi ya teman-teman. Di multi core-nya 1459 poin dan single core-nya 512 poin. Memang ini bukan skor yang luar biasa, tapi mengingat untuk harga 1 jutaan dan prosesornya sudah menggunakan Core i3 Gen 7, ini sudah lumayan ya teman-teman. Lanjut untuk uji sintesis GPU, di sini saya menggunakan Unigine Heaven 4.0. Dia itu skornya dengan charger maupun tanpa charger di sini mirip-mirip ya teman-teman. Di sini dengan charger bisa dilihat untuk skornya di 977 dengan maksimal FPS yang bisa dipertahankan 81 dan minimalnya 13,9. Sedangkan untuk Unigine Heaven tanpa charger, dia itu skornya di 979, ya lebih tinggi 2 poin ya teman-teman. Tapi maksimal FPS-nya 79, minimalnya dia lebih tinggi 15,2 poin. Oke, di tes game yang pertama ini saya coba tes di game Stardew Valley ya teman-teman. Ini game termasuk game ringan. Di sini lancar ya teman-teman, bisa dilihat di sini kita bisa dapat 60 fps. Tadi sempat drop di 45, tapi selebihnya ini lancar. Untuk settingan game Stardew Valley ini saya menggunakan settingan default ya teman-teman. Di sini masih nyiram-nyiram juga masih lancar, teman-teman masih bisa main. Untuk tambang itu masih enak ini untuk main game Stardew Valley ini. Kita mulai dari game-game yang ringan-ringan dulu aja ya teman-teman. Oke, untuk game indie selanjutnya di sini saya coba main Balatro. Ini juga gamenya ringan ya teman-teman. Masih stabil di 60 fps tuh bisa dilihat teman-teman di sebelah pojok kiri. Memang untuk settingannya sendiri default dan saya emang nggak pakai perekam layar karena di sini biar performa dari laptopnya sendiri maksimal ya teman-teman. Jadi saya rekam manual, ini layarnya dia masih bisa di 60 fps seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba game yang agak berat ya teman-teman, yaitu Monster Hunter Story di sini. Ini untuk FPS-nya dia masih bisa dapat di 30 sampai 40. Ini masih termasuk playable ya teman-teman. Di sini ini gamenya ini cukup ringan, dia ini RPG turn based yang nggak kayak Monster Hunter Wild di sini. Yang wajar-wajar aja lah, kita pakai Monster Hunter yang enteng-enteng aja ya teman-teman. Aduh. Ya itu masih lancar di sini. Oke, untuk game selanjutnya di sini ada game Wibu ya teman-teman. Ini Tales of Berseria di sini dari Bandai Namco. Bisa dilihat untuk FPS-nya dia stabil di 60 fps. Tapi ini untuk scene yang ringan-ringan ya teman-teman. Kita coba aja ini untuk battle. Untuk battle dia stabil juga 60 fps. Cuman di scene ini memang secara gambar dia tidak menampilkan banyak objek ya, jadi masih bisa dipertahankan stabil di 60 fps. Cuman pada saat main Tales ini kipasnya berisik teman-teman, jadi dia emang bekerja keras
untuk mendinginkan prosesornya ini. Ini kipasnya di sini lumayan kedengeran ya. Mungkin untuk ini nggak kedengeran, coba saya dekatkan dulu di sini. Nah, ini lumayan terdengar ya teman-teman untuk kipasnya. Oke, kita masuk game selanjutnya. Di sini saya memainkan game AAA lagi ya. Ini Assassin's Creed Brotherhood. Ini setelah Assassin's Creed setelah Assassin's Creed 2 dia keluar tahun 2010. Ini untuk FPS masih playable ya teman-teman, 30 sampai 40, dan ini udah di scene yang memang dia banyak renderingnya. Untuk settingan tentunya saya menggunakan settingan rata kiri ya teman-teman. Sini off low dengan resolusi bawaan yaitu HD dari laptopnya. Ini sebenarnya masih playable, masih enak juga untuk teman-teman yang mau menikmati ya game-game Assassin jadul ini. Bisa 40 lebih, dia juga jarang drop ke 20-an paling kalau drop. Di sini kipasnya juga sama kayak main Tales tadi, kipasnya juga masih berisik. Oke, di sini saya akan coba main game kompetitif. Di sini saya coba main PB ya teman-teman. Untuk main PB ini masih enak, ini masih dapat 40 sampai 50 fps ya teman-teman. Di sini bisa dilihat. Untuk main PB masih enak ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman ada yang tanya, "Bang, kok nggak main Valorant gitu, main game kompetitif lain gitu?" Sebenarnya kemarin saya coba download Valorant, cuman dia itu frame dropnya parah ya teman-teman. Jadi ya udah saya coba game yang lebih ringan. Ini saya coba main PB aja. Lebih enak nih teman-teman kalau buat main PB, dapatnya 40, 50 kan. PB juga termasuk game yang lumayan ringan ya teman-teman. Jadi wajar dia bisa dapat segini gitu. Oke, untuk main PB seperti itu. Oke, lanjut untuk kesimpulan laptop ini untuk bagian terakhir ya. Sebenarnya di rentang harga 1,8 juta, laptop ini udah menawarkan spesifikasi yang lumayan ya teman-teman. Dia sudah pakai Core i3 Gen 7, yang mana Core i3 ini nggak begitu jadul ya. Lalu untuk RAM-nya sendiri sudah pakai DDR4, walaupun yang kecepatannya nggak yang seperti DDR4 yang terbaru. Sudah 16 GB, udah lega. SSD-nya walaupun pakai SSD SATA biasa, dia sudah pakai memori yang 256 GB, dia sudah lumayan lega. Dan juga untuk meeting online dia masih bisa karena dia pakai webcam 720p dengan resolusi HD, walaupun dengan catatan layarnya ini masih menggunakan panel TN. Dan panel ini itu akurasi warnanya nggak akurat ya teman-teman. Jadi untuk editor atau editing profesional di sini masih belum memadai. Tapi di sini lumayannya itu untuk game-game ringan masih bisa. Dan juga saya itu beli laptop ini sebenarnya untuk sekedar menikmati game ringan, untuk menikmati game indie seperti Stardew Valley tadi, terus juga ada Balatro, terus untuk Tales ini yang belum begitu baru masih enak digunakan seperti itu. Di harga 1,8 juta kalian udah dapat laptop 14 inci yang untuk fungsionalitasnya masih enak. Ini bisa dibilang worth it. Dan bisa dibilang ini untuk mobilitas juga masih lumayan memadai. Jadi masih bisa untuk ketik-ketik, untuk kebutuhan kuliah, kebutuhan kerja yang ringan-ringan. Asalkan jangan digunakan untuk editing profesional seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini pembahasan Dell Vostro dari Gadget Gali. Mungkin untuk video lainnya bisa menantikan channel ini, dan jangan lupa like dan subscribe video ini supaya channel ini bisa berkembang dengan maksimal. Yuk.